Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Rahmasari. Saya dari kelas IATC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan 3 metode dalam penulisan kitab syarah hadis Al-Muwatta. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana metode penulisan kitab syarah yang akan dibandingkan, di sini saya menggunakan 3 kitab, yakni kitab Al-Muntaqo, kitab Az-Zurqani, dan kitab Mawsu'ah. Untuk yang pertama, kitab Al-Muntaqo ini dikarang oleh Khalaf bin Sulaiman bin Sa'ad bin Ayyub Al-Qadi Abu Al-Walid At-Tujaid Al-Andalusi Al-Qurtubi. Sedangkan kitab Az-Zurqani ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Az-Zurqani Al-Misri Al-Azhari Al-Maliki. Dan kitab Mawsu'ah, kitab ini sebenarnya terdapat beberapa penulis. Nih, untuk yang At-Tahmid dan Al-Istidhkar itu dikarang oleh Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, dan yang Al-Qobas itu dikarang oleh Abi Bakar Muhammad bin Abdullah bin Arabi Al-Maliki. Jadi sebenarnya dalam kitab Mawsu'ah itu terdapat 3 macam penulisan atau 3 macam cara mensyarah yang dijadikan satu dalam satu kitab. Nah, untuk hadis yang digunakan adalah tentang Syiyam Yaum Asyura. Di sini saya mengambil tentang Syiyam Yaum Asyura yang berbunyi, redaksinya berbunyi, Hadatsani Yahya an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah shamahu wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan kana huwa al-fariḍah wa turika yaumu Asyura faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Nah, jadi penjelasan sekilas dari hadis ini yang saya dapatkan dari syarahan kitab Al-Muntaqo itu menceritakan bahwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah. Jadi sebelum pergi ke Madinah itu Rasulullah melaksanakan puasa Asyura. Kemudian setelah turunnya perintah diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah itu tidak puasa Asyura. Kemudian saat pergi ke Madinah, Rasulullah itu berpuasa lagi. Jadi puasa Asyura ini tidak ada larangan dan tidak ada diwajibkannya untuk berpuasa. Jadi hukumnya sunnah. Seperti itu yang saya simpulkan dari syarahan kitab Al-Muntaqo dari hadis ini. Nah, baik, langsung saja masuk kepada metode penulisan kitab. Di dalam kitab Al-Muntaqo itu menggunakan metode tahlili karena beliau ini memaknai atau merinci dari setiap lafadz yang dipenggal itu dengan syarahannya yang bercorak penjelasan hukum fikihnya. Jadi dari hadis tersebut, hadis yang tadi itu beliau memenggal beberapa kata atau menjadi beberapa kalimat. Misalnya tadi karena yaum Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Kemudian beliau syarahi. Seperti itu sistematikannya. Kemudian nanti di kalimat selanjutnya dicantumkan beberapa kata atau satu kalimat, terus beliau syarahi seperti itu. Dan corak yang terdapat di dalam penafsiran di dalam pensyarahan beliau ini adalah membahas tentang kejadian di masa itu, kemudian ada penjelasan hukum fikihnya, tetapi beliau ini tidak mencantumkan dari penjelasan dari aspek kebahasaan atau dari riwayat-riwayat yang lain seperti itu. Tetapi tetap merinci. Maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan ini adalah metode tahlili. Kemudian dalam kitab Az-Zurqani ini menggunakan metode tahlili, tetapi lebih merinci dibandingkan kitab Al-Muntaqo.
karena beliau juga membahas dari aspek kebahasaannya. Jadi beliau itu membahas Asyura menurut Imam As-Suyuti itu bagaimana, seperti itu yang terdapat kemarin ditemukan pada paragraf kedua ya. Itu beliau menjelaskan dari beberapa pendapat ulama juga, terdapat asbabul wurud dan lain sebagainya. Untuk sistematika penulisannya berbeda dengan Al-Muntaqo. Dalam kitab Az-Zurqani ini beliau setelah mencantumkan hadisnya, kemudian beliau langsung menjelaskan secara langsung, tidak dipenggal-penggal seperti di kitab Al-Muntaqo, dan lebih merinci serta menjelaskan dari berbagai aspek yang lebih luas. Kemudian kitab Mausu'ah. Nah, dalam kitab Mausu'ah itu metode yang digunakan adalah metode tahlili secara keseluruhan. Jadi yang tadi ya, At-Tamhid, Al-Istidhkar, dan Al-Qobas kan itu dijadikan satu. Nah, kalau dijadikan satu itu secara keseluruhan berarti tahlili dalam satu kitab itu. Tetapi ketika kita membaca satu persatu, itu terdapat corak-corak yang ditemukan dari masing-masing aspek. Misalnya At-Tamhid itu membahas dari aspek kebahasaan. Kalau yang Al-Istidhkar itu membahas dari perbandingan riwayat yang lain, sehingga dalam Al-Istidhkar itu ditemukan metode muqarrar, dan dalam Al-Qobas itu metode tahlili dan bercorak fikih karena membahas tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa para ulama penulis kitab syarah Al-Muwatta ini menulis kitab-kitab tersebut, meskipun ulama-ulama sebelumnya telah ada yang mengarang tentang syarahan kitab Al-Muwatta itu. Jadi dengan adanya kitab syarah ini dapat diambil hikmah dan dapat dilihat beberapa tujuan beliau menulis syarahan tersebut. Jika kita menganalisis dari jarak antara karangan Al-Muntaqo, Az-Zurqani, dan Al-Mawsu'ah, ini ternyata cukup jauh jaraknya. Dari data yang didapat bahwa kitab Al-Muntaqo dengan kitab Mawsu'ah itu terpaut tidak begitu jauh ya, karena pengarangnya ini untuk yang kitab Al-Muntaqo beliau wafat pada tahun 474, dan kitab Mawsu'ah ini beliau wafat pada 463. Nah, meskipun dekat jaraknya, tetapi mengapa beliau ini tetap menulis? Jadi para penulis kitab syarah itu memiliki metode dan cara pembahasannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari pemahaman masyarakat yang ada di sekitarnya dan pada masanya saat itu. Sehingga ketika suatu masyarakat yang berbeda wilayah tentu memiliki banyak perbedaan pemahaman dalam kebahasaan, kemudian dalam kontekstual yang ada di sana, maka para penulis kitab syarah itu juga mempertimbangkan supaya bahasa yang digunakan, corak dan metode itu dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga hadits Nabi akan tetap eksis yang bersumber dari kitab Al-Muwatta, dan kitab Al-Muwatta itu terus digunakan seperti itu. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dengan begitu akan menghubungkan sanad keilmuan supaya tidak terputus ilmunya. Jika saja beliau-beliau tidak menulis kitab syarah, bisa jadi hadis itu akan dimaknai dengan salah paham, sehingga implikasinya bisa berdampak pada salah menangkap hadis, kemudian mempraktekkannya pun juga salah. Itulah hikmahnya. Kemudian alasan yang kedua adalah dengan adanya syarah hadis, maka hadis Nabi Muhammad dapat terus eksis dan tidak ditinggalkan. Seperti itu. Oh iya, untuk yang kitab Al-Muntaqo dengan Az-Zurqani ataupun kitab Al-Muntaqo Al-Mawsu'ah dengan Az-Zurqani ini ternyata memiliki tautan atau jarak tahun yang cukup lama, cukup panjang ya. Karena
pengarang dari kitab Al-Jurqan ini wafat pada tahun 1099 Hijriah. Jadi kalau dihitung dengan kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh beliau yang wafat tahun 474 ini, jaraknya sekitar 600 tahun. Nah, dapat dilihat bahwa pensyarahan kitab hadis itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa perlu untuk dikembangkan dan diinovasikan supaya apa? Supaya masyarakat dapat mempraktekannya, karena pemahaman kebahasaan, pemahaman kontekstualitas ruang dan waktu dari masa ke masa pun berbeda. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah ucap maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.